mengusap sedikit rambut ketika wudhu. Tapi kalau yang botak bagaimana? Apakah nggak perlu wudhu? Sahabat fikih rahimakumullah. Kembali lagi bersama saya, kita lanjutkan pembahasan kita. Di konten sebelumnya kita sudah bahas fardu wudhu yang ketiga. Sekarang kita akan bahas fardu wudhu yang keempat, yaitu mengusap rambut sedikit. Di sini bahasannya mashu. Mashu itu kalau dalam bahasa kita mengusap. Beda dengan anggota badan yang lainnya seperti tangan, wajah, kaki. Itu bahasanya adalah goslu, artinya membasuh. Nah, kalau untuk rambut atau sedikit rambut itu bahasanya adalah mengusap. Bagaimana penjelasan detailnya? Mari kita belajar bersama fikih praktis tentang sholat. Kenapa seperti itu? Agar benar caranya, berkah ibadahnya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, teman-teman semuanya, sahabat fikih rahimakumullah, yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena itu gratis. Dan jangan lupa loncengnya dibunyikan. Supaya nanti ada konten selanjutnya, pembahasan selanjutnya, teman-teman semuanya nggak akan ketinggalan. Karena nanti ada notifikasi ke handphone masing-masing. Kalau yang sudah subscribe bagaimana? Kalau yang sudah subscribe dan sudah menyalakan loncengnya, boleh di-share konten-konten kita, insya Allah bermanfaat dan menjadi pahala jariah. Baik, sahabat fikih rahimakumullah, kita lanjut ke pembahasan. Yang sebelumnya, konten sebelumnya kita sudah bahas fardu wudhu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Sekarang kita bahas yang keempat. Yang keempat itu adalah mashu ba'dir ra'si, atau mengusap sebagian dari rambut kita. Itu dia yang keempat ya, karena ini rukun wajib kita lakukan. Kalau tidak, maka wudhunya tidak sah. Dan seperti yang sudah kita ketahui, kalau anggota badan yang lainnya seperti membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kaki, itu istilahnya adalah membasuh. Nah, kalau yang keempat ini, fardu wudhu yang keempat ini adalah mengusap, namanya mashu. Jadi tidak perlu dikucurkan ke rambut kepala kita. Cukup ambil airnya, buang air, usapkan. Tidak perlu banyak-banyak. Dalam madhab Syafi'i hanya sedikit saja. 1 lembar pun tidak apa-apa. Tapi lebih baiknya jangan 1 lembar sekalipun dong ya. Kita usap sedikit saja rambut tersebut, maka selesai. Sunnahnya 3 kali. Oke? Nah, untuk menyempurnakan sunnah itu tata caranya seperti ini. Jadi kita ambil air, ambil air. Airnya ini ada, kemudian kita buang. Setelah itu kita tempelkan kedua jempol kita di benjolan telinga di sini. Di sini. Kemudian kita urutkan rambut kita. Sudah akhir, udah ada di belakang. Setelah itu kita kembalikan ke awal sampai kita cipratkan. Oke? Itu dilakukan 3 kali. Itu yang lebih sempurnanya untuk dalam sunnahnya. Mau sahnya, minimal sahnya itu cukup kita ambil air, buang airnya, gitu aja udah cukup. Karena dalam catatannya dalam mengusap ba'dur ra'si, atau mengusap sebagian dari rambut kepala kita. Rambut yang ada di kepala ya, bukan rambut dari selain itu. Emang ada rambut dari selain itu? Karena yang lain juga disebut rambut. Ini rambut, ini juga rambut ya. Bulu-bulu ini juga namanya rambut ya. Hanya bedanya istilah daripada bulu dan juga rambut. Tapi ini syarat ketentuannya adalah rambut yang ada di kepala kita. Kepala kita ukurannya adalah di sini titik awalnya, kemudian di belakang titik akhirnya. Kalau di pinggir berarti di antara kuping ini dengan kuping ini. Nah, jadi sekeliling ini adalah kepala namanya. Nah, kalau rambut yang luar dari sekeliling ini itu tidak boleh. Misalnya, teman-teman rambutnya panjang, ya. Teman-teman rambutnya panjang, kemudian diulurkan rambutnya, dikebawahkan. Dimisalkan saja di sini ada rambut sampai sini, oke? Nah, di sini rambutnya ya. Otomatis rambut yang ada di sini luar daripada kepala kita. Nah, kemudian kita ambil air, kita usap-usap rambutnya. Nah, dengan niat mengusap fardu wudhu yang keempat. Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh, teman-teman. Kenapa? Karena syarat mengusap rambut sedikit di kepala kita. Kalau di luar kepala itu tidak sah wudhunya. Makanya yang rambutnya panjang juga jangan sampai ketika membasuhnya di ujung rambut yang panjangnya. Kalau perempuan kan panjang rambutnya sampai sini, tapi dicuci di sini atau diusap ketika wudhunya di sini. Itu nggak boleh. Tetap harus di bagian kepala kita. Mau di sini, mau di sini, mau di sini. Biasanya di sini. Kalau yang sempurna sunnahnya tadi seperti tadi. Begini, ke belakang, lanjut, dikedepankan. Sebanyak 3 kali. Itu sunnahnya. Seperti itu ya. Juga bagi teman-teman yang misalnya
sudah make up atau sudah mandi gaya dan lain-lainnya, mau konser atau mau pergi kemana-mana, kemudian rambutnya sudah di pomade dan lain-lainnya, itu nggak apa-apa, sedikit saja. 1, 2, 3, selesai. Sah wudhunya dan juga sah sholatnya insya Allah. Itu menurut madhab Syafi'i. Intinya rambut tersebut jangan diusap di luar bagian kepala kita, apalagi diusap di bagian kepala orang lain. Nah, nggak boleh ya. Ini kepala kita sendiri ya, jangan kepala orang lain. Jadi itu ya untuk syarat dan ketentuan mengusap bagian atau mengusap sedikit daripada rambut yang ada di kepala kita. Kemudian yang jadi pertanyaan yang tadi di awal kita bahas, bagaimana caranya orang yang botak berwudu ketika mengusap rambut sedikit di kepalanya? Nah, ini mungkin banyak pertanyaan ya. Oke teman-teman semuanya, bagi yang nggak punya rambut, baik dari lahir nggak punya rambut, atau adanya penyakit, atau karena memang dipangkas tidak ada rambut, untuk wudu mengusap bagian keempat, yaitu mengusap rambut sedikit di bagian kepalanya, itu diperkirakan saja. Misalnya rambut itu jadinya di sini, awal rambut itu jadinya di sini, maka kita usap di sini, ya. Jadi bukan mengusap rambut dong, mengusap kulit kepala. Benar sekali. Nggak apa-apa seperti itu, sah wudunya. Jadi kita mengusap kulit kepala. Bagi yang botak ya, bagi yang botak. 1, 2, 3, selesai, cukup seperti itu. Tidak boleh di pipi atau di yang lainnya, karena di bagian kepala yang di sini yang tumbuh rambut di kepala. Diusap sebagian atau sedikit saja itu tidak apa-apa dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab yang lain ada yang perlu dibasuh, ada yang perlu semuanya basah juga. Kalau madhab Syafi'i simple seperti itu. Gimana kalau tadi kan kata-katanya adalah mengusap sedikit rambut. Kalau ada orang yang nggak mengusap tapi dia membasuh, seperti di air gayung, diambil airnya kemudian dibasuhkan semuanya atau dibasuhkan sebagiannya. Tapi caranya tidak diusap tapi dibasuhkan atau dialiri air seperti itu. Itu bagaimana? Itu juga tidak apa-apa, asalkan niatnya adalah untuk mengusap rambut sedikit di bagian kepala untuk menunaikan, melaksanakan fardu wudu yang keempat. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu mengusap ya seperti tadi. Sempurnanya tadi seperti ini. Oke, kita sampai ke belakang. Setelah itu kita cipratkan ke depan. Set, selama 3 kali. Kalau minimalnya seperti ini. Itu minimalnya seperti itu, sah wudunya. Kalau sempurna yang tadi yang pertama, kalau yang kedua adalah minimalnya supaya sah wudunya. Seperti itu. Nah, jika ada penjelasan yang lebih lanjut dan detail daripada teman-teman semuanya, dan teman-teman semuanya mengetahui hal tersebut dari referensi-referensi yang sudah dialami atau diketahui, boleh ditambahkan di kolom komentar. Juga pertanyaan-pertanyaan, apabila ada pertanyaan tentang pembahasan kita hari ini, juga boleh ditulis di kolom komentar. Kita belajar bersama fikih praktis sholat, agar benar caranya, berkah juga ibadahnya.